Assalamualaikum Habib, mohon maaf sebelumnya. Saya pecinta habaib, tapi saya janggal dengan perkataan yang mengatakan satu habib yang bodoh lebih afdol daripada 70 kiai. Lebih baik daripada 70 kiai. Mohon penjelasannya Habib. Ada perkataannya Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau itu mengatakan satu orang habib yang bodoh itu lebih afdol daripada yang lain meskipun dia alim. Beliau menjelaskan bahwasanya karena kemuliaan yang bodoh ini tetap ada meskipun dia gila. Meskipun dia gila, dia tetap cucu Nabi. Kalau yang ini, yang alim tadi tapi bukan cucu Nabi, kalau dia gila, kemuliaannya hilang. Karena kemuliaannya bukan zatiyah, bukan dari zatnya, tapi itu pernyataan atau pendapat pribadi. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat dia. Enggak Beb, saya mau mengatakan kiai yang alim lebih afdol Beb daripada habib yang enggak alim Beb. Ya monggo. Itu pendapat masing-masing, pendapat pribadi. Kalau ditanya gimana Beb tentang salafuna soleh sendiri, para salaf bagaimana kalau masalah itu? Gimana Beb tanggapannya para habaib yang mutaqaddimin, Abdullah Haddad dan lain sebagainya? Kira-kira apa Beb pendapat mereka? Kita, jalan kita Alawiyin sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak pernah diajari merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi orang lainnya itu alim. Gak pernah diajari kamu lebih afdol daripada yang lain ya, gak ada. Mulai saya procot baru lahir sampai sekarang ini belum ada guru saya mengatakan kau niki luwih afdol teko sing liyane, gak ada. Bahkan ajaran mereka itu yang tawadhu, karena kamu gak tahu orang lain itu bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih afdol. Gitu. Jadi para salafun soleh nggak ada yang ngikuti pendapat seperti itu, nggak ada. Ini pendapat pribadi saja dari mereka yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keturunan Nabi nggak ngikuti seperti ini, bahkan mereka itu malu kalau nggak punya ilmu. Bahkan itu mereka itu sampai malu kalau nggak punya ilmu. Bahkan Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah ngomong ke anaknya, Ya ibni, ya waladi, al-jahlu gobih, bodoh itu jelek, tapi wabi ke akbah. Kalau yang bodoh itu saya atau kamu, itu lebih jelek. Kenapa? Sudah cucu Nabi bodoh lagi. Bodoh itu jelek, tapi kalau yang jelek, yang bodoh itu cucunya Nabi, lebih jelek lagi. Kenapa? Wong Sayyidina Ali itu, Ali Madinatul Ana Madinatul Ilim wa Aliun babuha. Aku ini tempatnya ilmu, kotanya ilmu kata Nabi, pintunya Sayyidina Ali. Lah kok ada keturunannya yang gak pinter, malah malu. Tapi kalau torikohnya mereka gak ada yang ikuti seperti ini, gak ada. Jenengan cari sudah siapa saja yang habaib yang memang dia berilmu, sanadnya jelas, akhlaknya baik, gak mungkin ngomong-ngomong omongan seperti ini. Gak ada. Gak pernah nemu jenengan ada orang ngomong yang saya ini lebih afdol. Kalau ngomong delokon belajar nang sapa wong iki? Kena gak belajarnya? Bener gak belajarnya? Bagus gak ilmunya? Bagaimana akhlaknya? Coba tes baca kitab. Coba tes tanya ilmu tentang keilmuan. Kalau orang yang ilmunya bagus ngikuti para salafun soleh, gak mungkin berpendapat seperti ini. Mau orang lain nganggap seperti itu monggo.
Tapi kalau dari habaib keturunan Nabi sendiri tidak ada ajaran seperti ini. Jadi nggak ada yang mengatakan ini lebih afdol, ini lebih, karena kita itu memandang afdoliyah, keafdolan betul bersambung dengan Nabi itu baik, tapi ilmu baik, akhlak baik, adab baik, banyak nilai-nilai kebaikan. Lah kok ada orang itu bukan habaib tapi alim, tawadhu, amalnya luar biasa, terus apa kita ini merasa lebih afdol dari dia? Ya enggak. Paham ya? Bahkan mungkin mereka itu yang bisa mensyafaati kita yang akhlaknya kurang baik, yang ilmunya kurang baik, yang adabnya kurang baik. Paham ya? Jadi tidak ada. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, jadi peloi. Ya, karena memang tidak ada ajarannya Sadatunal Alawiyin yang mengatakan hal seperti ini. Jadi gini, misal ya, ini logikanya saja. Ada dua orang lahir di dunia. Yang satu sayyid, habaib, yang satu orang biasa, bukan sayyid, bukan habaib. Orang ketika lahir di dunia itu seakan-akan nilainya satu. Jadi orang lahir itu membawa nilai di dirinya itu satu nilai, angka satu dia bawa. Jadi ketika lahir orang itu membawa angka satu. Ini lahir sama-sama bawa angka satu, tapi berhubung yang ini bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dia membawa angka 0 tambahan. Jadi dia bawa angka 1 sekaligus angka 0. Berarti jumlahnya berapa nilainya? 10. Yang ini tetap 1. Karena perbedaan nyambungnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tumbuh. Yang sayyid ini ketika besar akhlaknya jelek, gak punya ilmu, adabnya gak bagus, ya sudah nilainya tetap 10. Tapi yang bawa satu tadi, yang bukan habaib, yang bukan kiai, ketika tumbuh dia alim, bawa kelebihan angka 0, nilainya jadi 10. Ditambah amalnya bagus, ada 0 lagi jadi 100. Kemudian ada adabnya yang bagus, ikhlasnya nambah lagi 0 jadi 1000. Kemudian dai membawa umat ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, nambah lagi 0 10.000. Yang ini nambah 0-0-nya nambah terus, jadi tambah bagus nilainya, tambah besar. Yang ini tetap stuck, macet di angka 10. Kira-kira yang lebih baik yang mana? Ya yang ini kalau menurut saya. Karena ini maziyahnya, kelebihannya cuma karena nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ini dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan adabnya, dengan karimnya, sakhoknya, khofnya, waroknya, rojaknya, wah nilainya tambah tinggi. Tapi begitu juga kalau sayyid tersebut lahir dengan angka 10, tumbuhnya alim, beradab, beramal soleh, akhlaknya, ikhlasnya, waroknya, sakhoknya, khofnya, tambah nilainya tambah besar, tambah mulia. Tapi bukan perbandingan ilmu sama yang bodoh, tetap orang yang alim itu diikuti, tapi lihat ilmunya bagaimana. Oh beb ini alim tapi sekarapan beb ya, yang haram dicari hilahnya jadi halal. Ayo sini fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sudah paham ya? Jadi yang mengatakan hal-hal seperti itu wallahu a'lam bainahu wa bainallah, dia meremehkan orang-orang alim yang lain, tidak tahu nanti gimana adabnya di sisi Allah Subhanahu